Halo Sobat Radar Jogja, masih di Bias atau Bicara Santai. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol bareng bersama Humas Unisa Yogyakarta, Mbak Sinta Maharani. Jadi seperti kita tahu, selama pandemik COVID-19 ini kan ada banyak perubahan yang harus dilakukan di hampir semua sektor. Nah, salah satunya itu di bidang pendidikan. Nah, kita akan ngobrol bagaimana dunia kampus menyikapi kondisi pandemi COVID-19 ini. Saat ini sudah ada Mbak Sinta. Halo Mbak, apa kabar? Bagaimana kondisi Unisa saat ini? Assalamualaikum Sobat Radar Jogja semua. Alhamdulillah saya dalam kondisi yang sehat dan optimis pastinya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan Unisa Yogyakarta saat ini melakukan aktivitasnya seperti biasa, namun dengan adaptasi gaya baru ya pastinya, karena dengan era physical distancing, himbauan dari pemerintah kita harus melakukan itu untuk memutus rantai penyebaran COVID, sehingga ada beberapa hal yang Unisa lakukan, antara lain memperlakukan pembelajaran daring untuk mahasiswa dan dosen Unisa. Selain itu juga untuk para pegawai dihimbau untuk bekerja dari rumah. Nah, semua itu perlu adaptasi tersendiri pastinya, karena belajar dari rumah, bekerja dari rumah itu juga memerlukan cara-cara baru agar semuanya berjalan efektif. Selain itu, Unisa juga membentuk tim Satgas COVID yang bertugas salah satunya sebagai upaya mitigasi bencana, membuat suatu sosialisasi tentang pencegahan COVID, kemudian menetapkan protokol kesehatan pencegahan COVID. Selain itu juga kita memproduksi beberapa hand sanitizer lavender yang diproduksi oleh dosen-dosen Unisa, dan masker kain. Upaya lain yang kami lakukan, kita juga menggalang dana dalam bentuk Unisa Peduli, dan kita salurkan dalam bentuk sembako sehat dan alat pelindung diri untuk rumah sakit yang bermitra kerjasama dengan Unisa Jakarta. Oh ya, kalau tidak salah belum lama ini Unisa melakukan pelantikan rektor secara daring ya. Nah, itu bagaimana sih cerita dan prosesnya, Mbak? Iya benar Mbak, kemarin akhir April kita melakukan pelantikan rektor Unisa secara online. Sebenarnya sih pengangkatan rektor Unisa itu sudah ada sejak Maret 2020, namun karena bersamaan dengan adanya pandemi COVID di Indonesia awal bermunculnya, dan waktu itu kami difokuskan untuk upaya-upaya mitigasi dan adaptasi pencegahan COVID di Unisa Jakarta, sehingga diundur sampai tanggal 30 April 2020. Untuk proses pelantikan rektor secara online, kita tetap memberlakukan protokol kesehatan pencegahan COVID, dan kita tidak mengundang banyak orang di Unisa untuk hadir mengikuti pelantikan rektor. Para undangan kita undang melalui media daring. Jadi mulai dari proses penyebaran atau distribusi undangan kita melakukan by WA. Jadi paperless ya Mbak, karena kondisi saat ini memang lebih simpel, karena segala sesuatunya lebih bisa dilakukan secara online dan kapanpun bisa dilakukan. Dan para undangan pun hadir melalui media daring yang sudah kita tetapkan. Selain itu juga kita melakukan live streaming. Jadi intinya malah acara-acara seremonial yang dulu sebelum pandemik ini segala sesuatunya itu kayaknya kok serba ribet dan cetak mencetak, saat ini malah lebih simpel, kemudian aksesnya lebih banyak dijangkau oleh orang dan bisa dilakukan kapanpun. Dan saat pandemi COVID-19 ini kan otomatis mengubah semua pola kerja yang selama ini ada ya. Misal nih dengan memberlakukan meeting online, kuliah pun juga via daring. Nah, kira-kira suka dukanya tuh apa sih Mbak? Dan kendalanya? Atau mungkin memang ada ya, sisi positifnya tuh apa gitu? Di era physical distancing seperti sekarang ini, memang koordinasi tetap harus dilakukan ya, karena memang untuk belajar dan bekerja itu memang harus dilakukan secara efektif. Jadi koordinasi tetap berjalan apapun caranya. Dan yang jadi tren sekarang adalah meeting online kan ya Mbak. Jadi kita memang harus tetap melakukan suatu koordinasi baik dengan tim, dengan pimpinan, itu melalui media daring yang sudah ditetapkan. Kalau sisi negatifnya sebenarnya apa ya?
kalau sebagai ibu-ibu misalnya, ibu-ibu dan wanita karir itu bekerja dari rumah, kemudian ada meeting online, pasti kan memang ada sedikit bias ya, karena mungkin ada gangguan dalam tanda kutip anak-anak yang belajar dari rumah juga, dan mungkin suasananya tidak seperti ketika kita koordinasi langsung di kantor dan sebagainya. Dan itu mungkin bisa diatasi ya sesuai dengan kapasitas masing-masing agar meetingnya bisa berjalan lancar. Positifnya adalah untuk koordinasi ini tuh bisa dilakukan kapanpun, karena dengan online itu kita available dimanapun, aksesnya juga kapanpun bisa diakses. Jadi tidak ada alasan lagi tidak bisa ikut koordinasi karena melakukan sesuatu, karena lagi berada di suatu tempat dan dimanapun. Karena dengan meeting online ini kita bisa melakukan dimanapun, dan mungkin ini nanti akan jadi habit baru ya, budaya baru setelah pandemi COVID-19. Jadi kita menjadi orang-orang yang lebih fleksibel, lebih gampang diakses, apalagi profesi PR, humas itu dalam kaitannya dengan media mungkin dan sebagainya, itu memang tidak bisa menunda-nunda lagi untuk melakukan wawancara mungkin atau melakukan kegiatan bersama, karena memang dengan media-media daring secara online seperti ini kita tetap bisa melakukan lebih mudah dimanapun dan kapanpun. Oh ya, saat ini kan juga sedang dilakukan proses penerimaan mahasiswa baru tuh. Nah, di tengah situasi pandemi seperti ini, apa sih yang dilakukan pihak kampus agar semua tahapan penerimaan mahasiswa baru bisa tetap berjalan? Pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Jakarta juga beradaptasi di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami punya program namanya adalah Daftar dari Rumah. Jadi para mahasiswa baru, calon-calon Unisa muda, silahkan mendaftar Unisa dari rumah saja. Jadi tinggal mengupload data diri, berkas-berkas itu melalui cara-cara online. Bisa mendaftar melalui PMDK online dan virtual test. Kalau PMDK online itu silahkan mengupload rapot-rapot kalian melalui online, dan kemudian kalau virtual test nanti kita akan melaksanakan tes dari rumah masing-masing menggunakan e-learningnya Unisa. Nanti ada dipandu oleh Biro Admisi dan ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Kemudian untuk tes wawancara sendiri kita juga melakukan virtual test, yaitu bisa melakukan dengan video call atau media daring yang sudah kita tetapkan. Saat ini PMB Unisa sudah masuk di gelombang 2 tanggal 13 April sampai 20 Juni 2020. Banyak sekali peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan untuk para calon mahasiswa baru. Kita menyediakan banyak beasiswa Hafiz, beasiswa atlet, beasiswa santri, beasiswa panti asuhan, beasiswa persyarikatan dan sebagainya. Dan misalnya kayak beasiswa Hafiz, ketika mau tes itu nanti ada prosedur wawancara terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan membaca Al-Qur'annya, itu juga dilakukan melalui virtual test. Jadi intinya adalah PMB di Universitas Jakarta itu memudahkan bagi calon mahasiswa baru. Contohnya saja untuk PMDK. PMDK untuk tahun ini kita tidak hanya membatasi untuk lulusan 2020 saja. Jadi tahun 2018, tahun 2019, 2 tahun sebelum ini juga bisa melakukan pendaftaran melalui jalur PMDK online. Terima kasih sekali waktunya kita bisa ngobrol bareng. Oh ya, ada pesan khusus nggak atau tips dari Mbak Sinta untuk Sobat Radar Jogja di luar sana agar tetap bisa berpikir positif selama wabah ini berlangsung? Sobat Radar Jogja semuanya, pandemi COVID-19 ini merupakan suatu tahapan ya kita untuk berubah menjadi lebih baik, dan ini juga perubahan atau transformasi untuk peradaban baru, saya pikir itu. Jadi untuk teman-teman semua, yuk kita mulai dari diri kita untuk menebarkan kalimat-kalimat positif dan optimis untuk kita semua, untuk saling menguatkan, saling peduli, dan yakinlah bersama kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Sobat Radar Jogja semuanya. Semoga sharing kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali. Sekian dulu untuk podcast edisi kali ini. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya.